Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Selamat datang di channel saya, channel Ta'alam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kasus jadwal ikhwah secara tuntas, mulai dari kasus awalnya sampai pada kasus akdariyahnya. Ini kemarin ceritanya ada teman yang meminta supaya dijelaskan ulang. Sebenarnya saya sudah ada video sebelumnya, tapi itu memang belum maksimal karena yang masih tempo dulu ya. Saya kadang-kadang lihat video saya yang dulu itu agak malu. Karena itu terasa masih belum maksimal, maka hari ini akan saya jelaskan ulang. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini teman-teman sekalian paham masalah jad dan ikhwah ini secara tuntas, tidak bingung-bingung lagi. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi sudah bisa kita mulai. Di sini seperti yang terlihat di layar, sudah terdapat seluruh ahli waris. Jadi kalau ada kakek berkumpul dengan para ikhwah, orang yang tidak boleh ada yang pertama adalah abun, ibnun dengan ibn-ibnin. Jadi kalau orang ini ada, maka kasus ini tidak akan terjadi. Setelah mereka tidak ada, dengan adanya jadun, pertama orang yang termajub adalah akhun atau ukhtun li'um. Sebelumnya tadi seperti yang kita lihat di sini, ada ibnu akhin syakik, ibnu akhin li'abin dan seterusnya. Semua orang ini termajub oleh akhun syakik, akhun li'ab dan seterusnya ya. Jadi kita tutup. Inilah kondisi ketika kakek dan saudara-saudari berkumpul, yaitu memungkinkan adanya ahli waris zaud, zauja, bintun, bintu ibnin, jaddatun, jaddatun. Nah, setelah sampai di sini kita akan memahami kondisi di mana ketika jad dengan ikhwah ini berkumpul, maka nanti jad akan diberikan prioritas. Prioritasnya apa? Yaitu memilih bagian yang paling menguntungkan antara muqasamah, sepertiga dari sisa, kemudian 1/6 dari seluruh harta. Muqasamah artinya memposisikan jadun sebagaimana akhun syakik atau sebagaimana akhun li'abin. Sehingga ketika jadun nanti bertemu dengan ukhtun syakikoh, maka nanti jadun seolah-olah akhun syakik yang memiliki 2 kepala, sedangkan ukhtun syakikoh 1 kepala. Atau ketika ketemu dengan ukhtun li'ab, maka jadun posisi sebagai akhun li'ab yang mana memiliki 2 kepala, sedangkan ukhtun li'abin 1 kepala seperti tadi. Sehingga pembagiannya itu ada turus, yaitu dibagi per kepala. Yang selanjutnya adalah 1/3 dari sisa. Istilah kitabnya adalah sulusu minal baqi. Mengambil 1/3 dari sisa. Sisa dari mana? Sisa bisa jadi dari ahli waris yang mendapatkan jatah pasti, atau sisa seluruh harta, dalam artian ketika tidak ada ahli waris sama sekali, maka semua harta nanti dihukumi sisa. Selanjutnya adalah 1/6 dari seluruh harta. Untuk 1/6 dari seluruh harta ini sama seperti 1/6 seperti biasanya ya. Ini hanya istilah saja membedakan antara 1/3 dari sisa dan 1/6 dari seluruh harta. Nah, setelah kita paham di sini, selanjutnya bagaimana opsi para ikhwah ini ketika berkumpul dengan jad? Tidak ada pilihan lain, hanya satu, yaitu nunggu sisa. Kalau ada sisa ya alhamdulillah, kalau tidak ada ya sudah. Nah, selanjutnya mari kita asumsikan sekarang tidak ada seluruh ahli waris kecuali hanya Di sini ada akhun syakik dan ukhtun syakikoh saja. Maka sekarang kita akan membagi harta waris antara jadun, akhun syakik, ukhtun syakikoh saja untuk memahami bagian muqasamah 1/3 dari sisa, 1/6 dari seluruh harta. Nanti kalau sudah paham ini, maka nanti kita berlanjut ya. Oke, kita praktekkan langsung. Jadi ahli warisnya ada jadun, akhun syakik, ukhtun syakikoh. Bagian yang diambil pertama kita asumsikan adalah muqasamah. Jika jadun mengambil muqasamah, langsung saja berapa bagiannya? Karena ikhwah lebih dari 1 orang, maka 1/6. Sedangkan jadun adalah sisa bersama dengan akhun syakik dan ukhtun syakikoh. Seperti tadi yang saya sampaikan, untuk jadun di sini hukumnya sama seperti akhun syakik, yaitu 2 kepala, sehingga nanti sisanya itu dibagi per kepala. Kita langsungkan saja, KPK-nya adalah 6 ya, karena ini adalah 1/6. Selanjutnya untuk 1, sisanya berapa? 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Oke, ini jumlahnya. Setelah itu kita bagikan ya, KPK 6-nya kita seret, nya 1. Karena sisanya adalah 5, ada berapa kepala di sini? Jadunnya ada 2, akhun syakiknya ada 2,
ukhtun syakikohnya ada 1. Berarti ada berapa kepala? 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Kepala jatun berapa? 2. Ya, 1 dikali 2 sama dengan 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 1 dikali 1 sama dengan 1. Dengan demikian totalnya adalah 6. Oke, sederhana. Lalu bagaimana misalnya kalau jatun memilih 1/3 dari sisa? Oke, kita terapkan dulu. O-nya 1/6, jatunnya 1/3 dari sisa. Kemudian ikhwah syakikohnya, seperti tadi yang saya katakan, tidak ada opsi kecuali sisa. Berapa bagiannya? Kita tetapkan dulu, KPK-nya adalah 6, kemudian 1/6 dari 6 adalah 1 ya. Selanjutnya 1/3 dari sisa, artinya 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Nah, 5 diambil 1/3 sama dengan 1,67. Nah, kita pakai koma dulu ya. Nanti untuk cara hitung taskhehnya nanti saya kasih. Selanjutnya ini tadi belum selesai, sisanya berapa? Ya, sisanya 3,34. Ini totalnya adalah 6. Nah, jika misalnya teman-teman tidak mau memunculkan koma, ya, ini ada taskheh. Saya jelaskan dulu. Jadi untuk mentaskheh, kita lihat penyakitnya ada di mana. Di sini tadi 5 dibagi 3 sama dengan 1,67. Nah, 3 ini yang jadi masalah. Supaya tidak jadi masalah, maka kita kalikan dulu semuanya 3. Jadi taskhehnya itu penyakitnya adalah 1/3. Maka berapa KPK-nya? 6. 6 kali 3 sama dengan 18. Setelah itu 18 dikali 1 dibagi 6 sama dengan 3. Sisanya berapa? 18 dikurangi 3, ya 15. 15 dikali 1 bagi 3 sama dengan 5. Sisanya berapa? Ini ya 10. Tapi ini nggak penting ya. Yang penting sekarang itu untuk menjelaskan mana bagian yang paling menguntungkan. Nah, selanjutnya ada satu opsi lagi ya yang masih belum selesai kan, yaitu jika seandainya kakek mengambil 1/6 dari seluruh harta. Berapa bagian kakek? Ya, bisa kita hitung. Di sini bagiannya adalah 1/6. Kakek mengambil 1/6. Sudah saya katakan tadi 1/6 dari seluruh harta itu sama dengan 1/6 seperti biasanya. Kemudian akhun atau ukhtun syakikoh mau tidak mau adalah sisa ya, opsinya dia. Kita ambil KPK-nya 6 dengan 6 ya, 6 ya. KPK 6, kemudian diambil adalah 1, kemudian diambil jat adalah 1/6 yaitu 1. Sisanya berapa? Ya, ini 4. Dengan KPK 6, kalau jat mengambil 1/6 dari seluruh harta, jatahnya adalah 1. Dengan KPK 6, kalau mengambil 1/3 dari sisa, jatah jat adalah 1,67. Dengan KPK 6, jika jat mengambil mukosamah, bagian jat adalah 2. Mana bagian yang paling menguntungkan? Ya, mukosamah. Maka dengan demikian, mukosamah inilah yang dipilih. Nah, ini adalah cara bagaimana kita membagi antara mukosamah 1/3 dari sisa, 1/6 dari seluruh harta. Sekarang ketiga bagian ini sampai sudah paham ya? Oke. Kalau sudah paham, kita akan berlanjut pada sesi berikutnya. Selanjutnya, kakek vs saudara-saudari ini ada kalanya disertai oleh ahli waris seperti tadi yang kita hitung. Ada kalanya tidak ada ahli waris sama sekali. Dengan demikian urusannya hanya jat dengan ikhwah ini saja. Bagaimana jika urusannya jat dengan ikhwah ini? Maka nanti opsi yang diambil itu antara mukosamah dengan 1/3 dari sisa. Sedangkan 1/6 dari seluruh harta itu tidak kita pakai. Kenapa tidak kita pakai? Karena seluruh harta itu dinilai sisa. Dengan demikian 1/3 dari sisa itu sama dengan 1/3 seperti biasanya ya. Jadi seluruh harta dinilai sisa ketika tidak ada ahli waris. Dengan kondisi seperti itu, maka untuk memilih mana bagian yang paling menguntungkan antara mukosamah dengan 1/3, kakek harus melihat berapa jumlah ikhwah ini, berapa jumlah kepalanya di sini. Kalau jumlah kepalanya lebih banyak daripada kakek, nanti ada ketentuan. Jadi di sini ada rumus pengambilan keputusan. Jika kepala ikhwah lebih dari 4, ya, maka pilihan terbaik adalah 1/3. Jika kepala ikhwah kurang dari 4, maka pilihan terbaik adalah mukosamah ya. Jika kepala ikhwah adalah 4, maka baik mukosamah ataupun 1/3 nanti hasilnya sama saja. Sekarang mari kita buktikan. Kita berikan contoh. Ada ahli waris. Di sini ada jat, akhun syakik, kemudian ukhtun syakikoh. Ada berapa kepala? 7. Kita hitung dulu jumlah kepalanya ikhwah. Akhun syakik 2 karena laki-laki ya. Ukhtun syakikoh 1. Ada berapa kepala? 5. Artinya kepala ikhwah ini lebih dari 4.
maka pilihan terbaik adalah 1/3. Kita uji, jika di sini adalah kepalanya 7, yaitu jumlah kepala ikhwah ditambah kepalanya jadun 7 kepala, kita asumsikan harta warisnya adalah 14.000. Harta waris 14.000 kita bagi 7 sama dengan berapa? Ya, 2.000. 2.000 dikali kepalanya jadun 2 sama dengan 4.000. 2.000 dikali kepalanya akhun syakik 2, 4.000, akhun syakik 2, 4.000, sedangkan ukhtun syakikoh 1 kepala berarti 2.000. Maka di sini totalnya adalah 14.000. Jika kakek mengambil bagian mukosamah dengan cara seperti ini, bagian kakek hanya 4.000. Bagaimana jika misalnya mengambil 1/3? 1/3 ini kita enaknya 14.000 dibagi 3 sama dengan berapa? Ya, ketemunya adalah 4.666,6. Jadi meskipun masih 4.000 tapi ada tambahan, ada kelebihan. Dengan demikian bagian 1/3 lebih menguntungkan daripada sistem mukosamah. Selanjutnya kita uji yang kedua, ketika kepala ikhwah kurang dari 4. Kita di sini gunakan uji coba ada jadun, akhun li'ab, ukhtun li'ab. Berapa kepala akhun li'ab? 2. Ukhtun li'ab berapa? 1. Berarti ada berapa kepala? 3. Kepala ikhwahnya maksudnya. Kepala ikhwahnya berapa? 3. Kalau 3 berarti kan kurang dari 4 ya. Maka bagian jadun yang paling menguntungkan adalah mukosamah. Di sini totalnya semuanya adalah 5 kepala ya. 2, 2, 1. Ada 5 kepala. 14.000 dibagi 5 sama dengan berapa? 2.800. 2.800 dikali 2. 2 itu dari mana? 2 kepalanya jadun sama dengan 5.600. Jika mukosamah bagian jadun adalah 5.600. Bagaimana jika 1/3? Sama dengan yang di atas ya. 14.000 dikali 1 bagi 3 sama dengan ya 4.666. Mana yang paling banyak? Ya tentu yang mukosamah ini. Kenapa demikian? Karena kondisinya ikhwah kepalanya kurang dari 4. Nah sekarang mari kita gunakan jika misalnya kepala ikhwah itu hanya 4. Berarti totalnya nanti 6 ya. Jadi jadun, akhun syakik ini ada 2 kepala. Kepalanya ada 6 totalnya. Dengan demikian kalau misalnya hartanya 14.000 dibagi 6 kemudian dikali kepala jadun 2, ketemunya adalah 4.666. Karena akhun syakik ini 2 juga sama ya. Nah jika kakek mengambil 1/3 maka ketemunya sama, yaitu 4.666. Dengan demikian juga jumlah kepala ikhwah itu hanya 4, maka baik mukosamah atau 1/3 itu sama saja. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi ini adalah cara kerja jika misalnya dalam kasus kakek vs saudari itu tidak ada ahli waris sama sekali, yang ada hanya kakek dengan saudara-saudari. Oke, ini adalah dasar untuk menguasai kasus kakek vs saudara-saudari. Sampai di sini bisa diperhatikan. Di sini saya ketika membuatkan contoh selalu saya bikin satu kelompok akhun syakik, ukhtun syakik sama-sama sekandung. Sedangkan di sini sama-sama li'ab, di sini sama-sama kandung. Akan berbeda kasusnya jika akhun syakik berkumpul dengan akhun li'ab vs jadun. Nanti itu kasusnya disebut dengan mu'adah. Seperti yang akan saya contohkan berikut ini. Kita bikin kasus di sini ahli warisnya ada jadun, akhun syakik, ukhtun syakikoh, akhun li'ab, ukhtun li'ab. Kita tentukan dulu bagian warisnya. Kalau seperti ini, jadun kira-kira memilih bagian mana? Kita perhatikan jumlah kepalanya lebih dari 4. Ini 2, ini 1, ini 2, ini 1. Berapa itu? 6. Jumlah kepala ikhwah lebih dari 4, maka otomatis kakek nanti memilih 1/3 ya. Gak usah ditanya lagi. Ikhwah ini mau tidak mau adalah sisa. Untuk cara hitungnya kita bikin KPK-nya 3, bagian jadun 1, sisanya 2 kita berikan kepada para ikhwah. Nah dalam kasus ini akhun syakikoh, ukhtun syakikoh bertemu dengan akhun li'ab dan ukhtun li'ab. Nah karena di sini ada akhun syakik, secara struktur akhun syakik itu kan memajukan akhun li'ab, ukhtun li'ab. Nah dalam kasus ini setelah mereka secara bersama-sama bekerja sama mengalahkan kakek sehingga mendapatkan jatah sisa, di sini kemudian akhun li'ab, ukhtun li'ab itu dimahjubkan oleh akhun syakik. Akibatnya
Di sini KPK 3, 1 untuk jadun. Akibatnya sisa yang 2 ini diambil oleh akhun syakik dengan ukhtun syakikoh saja. Sedangkan akhun liab dan ukhtun liab nihil, nggak jadi dapat jatah warisan. Ini namanya mu'addah. Nah, kemudian di sini kan kita masih perlu membagikan antara bagian akhun syakik dengan ukhtun syakikoh ya. Berapa kepala di sini? 3. Nah, bisakah 2 dibagi 3? Tidak bisa. Kalau tidak bisa kita taskheh, penyakitnya berarti 3. Kita perbaiki 3 kali 3. 3-nya mana? 3 KPK dikali 3 kepalanya ikhwah sama dengan 9. 9 diambil 1/3 sama dengan 3. Sisanya berapa? 6. Setelah ketemu 6 seperti ini, langsung saja angka taskhehnya kita geser ke sini. Kemudian jadunnya 3, akhun syakik 2 kepala, ukhtun syakikoh 1 kepala, berarti sisanya berapa? Ya, 6. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 2 kepalanya akhun syakikoh adalah 4. Kemudian 2 dikali kepalanya ukhtun syakikoh sama dengan 2. Oke, totalnya adalah 9. Sedangkan untuk akhun liab dan ukhtun liab, mohon maaf, hanya ikut hitungan awal saja, akhirnya mereka termahjub. Ini kalau pihak syakikohnya, pihak kandungnya adalah laki-laki. Bagaimana jika misalnya pihak syakikohnya itu perempuan? Ini nanti akan beda. Jadi di sini jadun, ukhtun syakikoh, akhun liab, ukhtun liabin. Tidak ada akhun syakiknya. Kasusnya sama ya. Di sini ada 4 kepala. Langsung aja ambil mukosama sisa. Berarti berapa kepala di sini? 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. 6 taruh di sini. Jadun berapa kepala? 2. Kemudian sisa kepalanya berapa? 4. Dalam kasus ini, ukhtun syakikoh itu punya hak mengambil 1/2. Oleh karenanya kita susun lagi. Di sini 6, kemudian jadunnya 2. Berapa sih 1/2 dari 6 itu? 3. Ya, jadi kita letakkan 3. Nah, 1/2 dari 6 adalah 3. Maka diambil 3 ini. Maka akhun liabin, ukhtun liabin dapat sisa. Ini kalau kita taskheh. Nah, ini kalau ukhtun syakikohnya 1. Kalau ukhtun syakikohnya 2 gimana? Caranya seperti ini. Jadi seperti ini ya, jadun pasti mengambil 1/3. Kenapa 1/3? Ya, kepalanya lebih dari 4. Ukhtun syakikohnya 2, berarti 2 kepala. Ini 2, ini 1, berarti ada berapa kepala? 5. Langsung jadun mengambil 1/3. Dengan demikian jadun akan mengambil 1/3, lalu sisanya untuk mereka. Kemudian kita langsung KPK-nya 3, untuk jadunnya 1, sisanya adalah 2. Pertanyaan, kalau ukhtun syakikoh itu 2, berarti porsi haknya itu berapa? Nah, kalau 1, 1/2, kalau 2, 2/3. Itu loh, ikut aturan dasarnya bintu ibnin. Kalau 1 orang tidak ada saudara laki-lakinya, nanti jatahnya 1/2. Kalau ada 2 orang, maka nanti 2/3. Lah, ini ada 2 orang. 2 orang berarti porsinya 2/3. Langsung saja, pertanyaan, berapa 2/3 dari 3? Nah, kita hitung dulu. Sekarang kita letakkan ahli warisnya, KPK-nya 3, jadunnya jatahnya 1. Jawabannya adalah 2/3 dari 3 adalah 2. Ya, 2/3 dari 3 adalah 2. Karena sudah mengambil 2, berarti apakah ada sisa? Iya, tidak ada. Karena tidak ada sisa, ya wis, selesai urusan. Nah, begitu.